Kiai yang mengatakan bahwa di titik itu ada makam dari tokoh pembabat desa tersebut di masa lampau berdasarkan petunjuk yang sifatnya ruhaniyah atau yang umum disebut dengan istilah rongsen kuburan. Dan kiai ini juga mengaku telah berkonsultasi kepada seorang habib. Anehnya itu lucu nganggu banget lah. Kan apa lemah yang dikubur yang diambil itu dikatakan apa tempatnya cikal bakal pendiri desa. Kejadian itu di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Dalam edisi kali ini saya akan menyampaikan satu informasi yang membuat Anda insya Allah akan terbelalak. Ini berkaitan dengan rongsen kuburan, tetapi prakteknya ini baru kali ini saya menemukan. Informasi ini kami dapatkan dari seorang sahabat dari Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Demak. Inti ceritanya sangat panjang dan nanti akan kami putarkan video penyampaian dari seorang kiai setempat. Secara ringkas bahwa di satu desa di wilayah Demak tersebut diyakini ada makam atau pepunden. Pepunden itu biasanya diidentikan kepada pembabat alas atau pembuka desa setempat. Tersebutlah seorang kiai, mohon maaf saya tidak sebut namanya, yang mengatakan bahwa di titik ini adalah pepunden, adalah makam dari pendiri desa ini, dari tokoh yang konon membabat alas ini. Setelah disampaikan kepada sejumlah masyarakat, termasuk juga seorang kiai yang lain, sang kiai yang lain juga sejumlah masyarakat tidak meyakini. Kenapa? Karena belum pernah ada cerita di titik itu pernah ada makam. Disampaikan pula kepada kepala desa setempat, juga tidak mengiyakan. Dan kiai yang mengatakan bahwa di titik itu ada makam dari tokoh pembabat desa tersebut di masa lampau berdasarkan petunjuk gaib, petunjuk yang sifatnya ruhaniyah atau yang umum disebut dengan istilah rongsen kuburan. Dan kiai ini juga mengaku telah berkonsultasi kepada seorang habib di Jawa Tengah yang namanya sangat populer dan identik pula dengan peronsenan atas kuburan. Saya tidak perlu sebut nama habibnya ya. Berikut juga nama kiainya, mohon maaf. Tapi kami telah mengantongi nama-nama tokoh pelakunya sesuai dengan informasi yang kami dapat dari salah seorang sahabat di wilayah tersebut. Intinya dari hasil penuturan sang kiai, habib yang identik dengan perongsenan kuburan itu bersedia untuk hadir ke Demak. Tetapi ada catatan, harus ada batu tua. Batu yang di sini dimungkinkan adalah nisan tua. Dari permintaannya harus ada batu tua atau katakanlah nisan tua, ini kan sudah kita bisa baca. Ketika ada nisan tua, maka identifikasi dengan nisan itu akan membuktikan angka tahun berapa dari usia nisan. Setidaknya dibaca dari sisi bentuk dan ornamen nisan. Ya, dari sini bagi Anda yang biasa mengamati persoalan seperti ini, insya Allah sudah bisa memahami ya. Namun karena ternyata tidak mudah kan untuk mendapatkan batu tua apalagi dalam bentuk nisan, sehingga akhirnya habib yang populer itu tidak jadi datang ke Demak. Dan kepala desa setempat pun dari semula hingga pada saat itu juga tidak merestui, tidak menyetujui. Namun nampaknya sudah dibuat semacam tempat bahwa itu makam. Singkat cerita, selang tahun kemudian ketika kepala desa yang lama ini wafat, ganti kepala desa yang baru, nampak ada koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desanya. Akhirnya tempat itu dibongkar atau digali untuk memastikan bahwa di situ memang ada. Dan setelah digali kemudian dipindah ya. Jadi setelah digali di tempat tadi itu lalu dipindah. Nah, di saat penggalian ini
ternyata tidak menemukan apa-apa. Namun uniknya, di sini uniknya, sudah disediakan semacam peti jenazah gitu ya. Kemudian tanah-tanah yang di situ itu dibungkus kain kafan lalu ditaruh peti jenazah kemudian dipindahkan. Nah, kepalanya ini, yang ini. Ini kepala, ini kepala ini. malok. Sing rapat ini anu Pak, kepala. Mesti dilonggali. Setane waktu setane. Nah, berkaitan dengan ini, penjelasan dari Kiai Jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih, salam Pancasila, salam NKRI, salam Garda Wani Songo, salam Laskar Mataram, salam PWI, salam Laskar Alap-Alap, dan saudaraku seperjuangan Nusantara. Saya akan bercerita untuk saudara semua. Ini ada kejadian aneh. Anehnya itu lucu nganggu banget lah ya. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 baru saja, ini akibat dari korban pemikiran makam palsu, sehingga akhirnya kemarin tanggal 31 Mei itu dibuktikan baik dari aparat Babin dan sebagainya, itu membuktikan ada ndak, ternyata zong, tidak ada. Karena apa? Karena masyarakat sudah bilang tidak ada, ngeyel ya, ngeyel, dan berdasarkan hasil kan ternyata zong. Dan itu dinamakan apa? Lemah yang dikubur ini diambil itu dikatakan apa? Tempatnya cikal bakal pendiri desa. Kejadian itu di Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini lucu. Lucu sekali lucu. Nanti di belakangnya tak kasih video buktinya. Yang sangat tidak rasional dan tidak masuk akal lagi. Ini saya gumun ini, kenapa ini ya? Ya, itu lemah kok dianggap lemah, dikafani ya, dirumati seperti mayit. Ini kan logika berpikir gimana? Kan kualik. Maka sadarlah teman-teman semua, sadar. Marilah kita menggunakan cara akal. Kalau memang itu ada, pasti ada buktinya, minimal tulang lah. Oh, nggak ada tulangnya sama sekali ya. Oleh karena itu, sekali lagi sadar, jangan mau ketipu dan ditipu oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Kalau cikal bakal desa, pendiri desa dimanapun itu pasti ada. Akan tetapi untuk tempatnya itu yang susah diketahui. Kalau dari leluhur belum tahu, ya maka sudah tidak perlu diadakan. Betul ya? Yang saya bingungkan, kenapa tokoh-tokoh dan aparat desa itu kok mengiyakan itu loh. Itu kalau mengiyakan, maaf saudaraku, menjadi jariah panjenengan hari ini sampai hari kiamat atas dusta dan kebohongan Anda selama-lamanya.
Salam waras, salam sehat. Ya, Pak Kiai tadi menyebut lemah. Lemah yang dimaksud itu adalah tanah ya. Seperti tampak dalam gambar ya. Ada seseorang yang membungkus-bungkus tanah itu dari galian ya, dari galian, tapi gambarnya ini kan tidak utuh. Jadi ada tempat yang dikatakan sebagai pepunden itu kemudian digali, katanya jenazahnya akan dipindah gitu. Ternyata kan nggak ada jenazah, hanya tanah yang dibundir-bundirin itu ya, kemudian dibungkus kafan lalu dimasukkan ke peti jenazah dan akhirnya dipindah ke rumah seseorang lah, saya tidak sebut di sini. Karena inti dari tayangan ini bukan maksud untuk membuka aib atau mempertontonkan satu hal yang sangat memalukan, juga mungkin memilukan. Lebih kepada praktek-praktek seperti ini ada. Praktek-praktek yang sungguh di luar nalar itu di zaman modern ternyata masih ada dan berlangsung di tengah maraknya pembongkaran makam-makam palsu. Ada apa dan bagaimana jikalau seperti ini? Maka pantaslah jikalau Kiai tadi menyayangkan kenapa tokoh-tokoh masyarakat, artinya yang memiliki kompetensi atau yang memiliki wewenang, kenapa tidak langsung menjelaskan pada saat itu? Kenapa? Tapi mungkin biasanya orang-orang kita ini kan ada tradisi pakai enak nggak enak ya biar aja lah, nanti kami jelaskan, toh juga dikasih tahu nggak pernah mau dengar, kurang lebih seperti itu. Mohon berikan masukan yang konstruktif, mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Salam hormat untuk semuanya, terutama kepada Pak Kiai yang videonya kami putarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.